Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang mulia ini marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat iman, Islam, kesehatan, waktu luang dan juga kemerdekaan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat kemerdekaan ini adalah sebuah nikmat yang sangat luar biasa, diberikan kepada Allah kepada kita bangsa Indonesia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagaimana hari ini barangkali setiap hari kita mendengar pemberitaan tentang saudara-saudara kita di bumi Palestina. Bagaimana ketika kita hari ini bisa melaksanakan sholat Jumat dengan begitu damai, dengan begitu sejuk. Coba bayangkan saudara-saudara kita di sana saat ini, barangkali untuk sekedar menggelar sholat Jumat saja susah. Barangkali roket-roket Israel senantiasa mengancam nyawa-nyawa mereka. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat pada diri sendiri dan khususnya untuk jamaah pada umumnya. Marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita dengan menjalankan seluruh yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi yang dilarangnya. Masyarakat muslimin rahimakumullah, Baitul Maqdis dan tempat suci yang ada di dalamnya yaitu Masjidil Aqsa adalah satu tempat yang dalam hati umat Islam merupakan suatu yang sangat didambakan. Banyak orang yang ingin pergi ke sana, namun sampai hari ini masih banyak yang belum terlaksana. Dari zaman ke zaman, dari peradaban ke peradaban, Baitul Maqdis senantiasa diperebutkan. Namun demikian, Baitul Maqdis adalah sebuah tanah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tanah itu diklaim oleh kaum Yahudi yang menjadi miliknya, namun Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat 105 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri anal ardo yarizuha ibadiyas sholihun. Sungguh kami telah menuliskan di dalam Zabur setelah tertulis di dalam Az-Zikr yaitu Lauhul Mahfuz bahwa bumi ini yaitu bangsa Palestina Baitul Maqdis diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Seorang ulama yang bernama Al-Baghawi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa yang dimaksud al-ard di sini, bumi yang dimaksud adalah di dalamnya termasuk Baitul Maqdis. Dan umat Islam adalah pewaris daripada Baitul Maqdis ini. Karena umat Islam adalah sebagai pewaris, maka kita sebagai kaum muslimin hendaknya senantiasa memiliki kerinduan dan senantiasa untuk berjiwa ingin mempertahankan tanah suci tersebut.
Umat Islam adalah pewaris sejati dari setiap hukum ilahi yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Nabi Muhammad SAW ketika memasuki kota Madinah, Nabi menjumpai kaum Yahudi yang sedang melaksanakan ibadah puasa Asyura, dan mereka mengatakan, ini adalah hari di mana kami diselamatkan, Musa diselamatkan dari Fir'aun yang begitu kejam. Lalu kemudian baginda Rasulullah SAW bersabda, kami lebih berhak atas Nabi Musa daripada kalian. Dan kemudian Nabi SAW berpuasa pada hari itu dan memerintahkan kepada para sahabatnya untuk juga berpuasa pada hari Asyura itu. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah. Yahudi adalah kaum yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bani Israel adalah kaum yang banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an dengan sifat-sifatnya yang zalim. Ia suka menyembunyikan kebenaran karena berbuat kerusakan di muka bumi, gemar mengobarkan api peperangan. Bahkan disebutkan bahwa kaum Yahudi adalah kaum yang tidak segan untuk membunuh para nabi dan rasul. Sifat-sifat tersebut di dalam Al-Quran adalah yang sudah mendarah daging di dalam Yahudi Zionis Israel. Sebagaimana kita ketahui pada hari-hari ini, begitu kejamnya bangsa Yahudi ini melakukan penyerangan kepada rakyat Palestina, sehingga pada hari ini tidak kurang dari 5.000 rakyat Palestina sudah meninggal dunia. Ratusan mengalami luka-luka, rumah-rumah mereka dihancurkan dengan roket-roket oleh bangsa Yahudi. Yahudi adalah bangsa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-78, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil 'ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun." Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Nabi Daud alaihissalam dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Hadirin jamaah rahimakumullah, dari seluruh sifat buruk tersebut, maka tidak mengherankan jika tawaran untuk berdamai sampai hari ini antara bangsa Israel, bangsa Yahudi dan bangsa Palestina tidak pernah tercapai. Karena yang diinginkan oleh bangsa Yahudi adalah menguasai seluruh tanah Palestina. Tak sejengkal tanah pun akan disisakan untuk rakyat Palestina. Oleh sebab itu, kita sekalian kaum muslimin, meskipun kita jauh tempat dari Palestina, kita senantiasa mari berupaya daya untuk membantu saudara-saudara kita dengan dana, dengan doa-doa kita, sehingga semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan dan segera membebaskan tanah Palestina dari cengkeraman Yahudi. Hari jamaah rahimakumullah, setidaknya ada 5 hal yang bisa kita lakukan sebagai alasan kenapa kita membela saudara-saudara kita di Palestina. Yang pertama adalah i'tiqadiyah, keyakinan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram illal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu." Maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Di sana ada tanah kaum muslimin, di sana ada tanah suci kaum muslimin, sehingga patut untuk kita bertahankan. Jangan sampai itu tanah diambil oleh kaum Yahudi Israel. Yang kedua, alasan kenapa kita membela bangsa Palestina adalah alasan ta'abudiyah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidak dianjurkan kaum muslimin untuk melakukan suatu perjalanan jauh dengan bersusah payah, melainkan di 3 tempat. Yang pertama yaitu ke Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Yang kedua di Masjid Nabawi yaitu di Madinah Al-Munawwarah. Dan yang ketiga adalah di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa di Palestina. Sebegitu penting tempat ini, 3 tempat ini, karena Allah menjanjikan pahala yang besar. Ketika kita sholat 1 rakaat di Masjid Al-Kautsar ini, maka hanya dibalas dengan 1 derajat kebaikan.
Namun apabila kita sholat di Masjidil Haram, dibalas dengan 100.000 kebaikan. Kemudian di Masjid Nabawi, ketika kita sholat 1 rakaat maka dibalas dengan 1.000 kebaikan. Bagaimana dengan di Masjidil Aqsa di Palestina? Maka Nabi mengabarkan bahwa sholat di sana adalah 500 kali lebih baik daripada sholat di tempat yang lain, termasuk di Masjid Al-Aqsa ini. Oleh sebab itu, setiap Muslim punya impian untuk datang ke sana karena keutamaannya. Yang ketiga adalah alasan insaniah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Untuk bisa mengetahui bahwa penderitaan bangsa Palestina hari ini tidak perlu untuk menjadi Muslim. Oleh karena itu Presiden Turki Erdogan mengatakan tidak perlu menjadi Muslim untuk membantu warga Palestina, tapi kalian cukup untuk menjadi manusia. Karena ini adalah bencana kemanusiaan. Bagaimana Israel begitu kejam menghancurkan kota Al-Aqsa, Gaza. Setiap bangunan diroket. Tidak peduli di situ pria, wanita, anak-anak, orang sakit, dan bahkan rumah sakit pun dihancurkan. Jadi, kalaupun itu tidak terjadi di Palestina, maka kita sebagai manusia harus juga memberikan empati kita, memberikan simpati kita bahwa ini adalah perbuatan yang sungguh kejam. Yang keempat, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alasan kenapa kita membela bangsa Palestina adalah alasan tarikh atau sejarah. Masih kita ingat di awal-awal kemerdekaan bangsa Indonesia, ketika proklamasi dikumandangkan, maka salah satu bangsa yang mendukung kemerdekaan kita adalah Palestina. Seorang mufti Palestina yang bernama Syekh Muhammad Amin Al-Husaini melalui siaran radio dari Jerman yang berbahasa Arab mengumandangkan dukungan atas kemerdekaan bangsa Indonesia, yang kemudian siaran itu tersebar luas ke seluruh penjuru dunia. Oleh sebab itu bangsa Palestina dan kita adalah dekat, bahkan seperti saudara. Oleh sebab itu Presiden kita yang pertama Bung Karno mengatakan bahwa selama bangsa Palestina belum mendapatkan kemerdekaannya dari Israel, maka selama itu juga bangsa Indonesia akan berdiri menentang terhadap penjajahan Israel. Hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, alasan kenapa kita membela bangsa Palestina adalah alasan ukhuwah, alasan persaudaraan. Baginda Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan kaum mukminin di dalam kasih sayang, di dalam mencintai, mengasihi di antara sesama mereka adalah seperti satu tubuh, di mana ketika anggota tubuh satu sakit maka seluruh tubuh akan merasakan sakit. Sekarang mari kita berintrospeksi diri. Hari ini kita bisa beribadah dengan begitu tenang, sementara saudara-saudara kita di Palestina hari ini begitu menderita dengan pemboikotan Israel, dikepung dengan pagar tembok yang tinggi, instalasi listrik dimatikan, instalasi air dimatikan. Mereka kekurangan makan, mereka kekurangan obat-obatan, mereka menderita luka-luka. Sedangkan kita di sini hidup dengan penuh kedamaian, penuh kecukupan. Belum cukupkah itu mengetuk hati kita bahwa saudara kita memerlukan uluran tangan kita? Kalaupun kita tidak memiliki dana ataupun harta materi, mari kita senantiasa selipkan di dalam doa-doa kita bahwa mereka adalah saudara kita, sedang menderita, membutuhkan pertolongan kita. Kita bermohon kepada Allah, ya Allah, kembalikan Al-Aqsa kepada kami. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kesempatan untuk bisa beribadah di sana sebelum kami meninggal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minna wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Fattaqabbalallahu minna wa minkum wastaghfirullahal-azim innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada hari yang mulia ini, hari yang diijabah setiap doa-doa kita, mari kita memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selipkan untuk saudara-saudara kita di Palestina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun sami'un mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana fir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa tanfa'u wa munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.